موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rezania dengan NIM 62139. Hari ini saya mengadakan observasi di TK Rahmatullah bersama Bu Yati selaku kepala sekolah di lembaga tersebut. Dan saya ucapkan jazakillah khairan, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa berbincang-bincang dan mengobservasi beliau hari ini. Bagaimana Ibu? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bagaimana, sudah siap untuk pertanyaannya Ibu? Insya Allah Mbak. Insya Allah sudah siap. Dimana beliau ini sudah sangat lama ya Bu ya, menjadi kepala sekolah dari tahun 2010. Iya, 2010 dari TK-nya yang masih di depan kantor suami di Pemda ya. Sampai saya punya anak yang sekolah di sini juga, Masya Allah. Iya, kita mulai untuk instrumen wawancaranya. Bagaimana gambaran singkat sekilas latar belakang TK Rahmatullah sendiri, Ibu? Alhamdulillah TK Islam Rahmatullah ini berdiri sejak tahun 2001. Jadi tepatnya tanggal 19 Maret 2001 kita mendirikan lembaga ini. Alhamdulillah sampai dengan sekarang, kemarin kita merayakan milad ke-23. Tepatnya 19 Maret kemarin. Masya Allah. Itu bagaimana proses awalnya? Mungkin Bunda Yati bisa bercerita sedikit. Proses awal pendiriannya, ya Bun. Itu kita bersama teman-teman ada 8 orang mendirikan lembaga ini, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu lembaga ini alhamdulillah diminati oleh masyarakat. Sampai dengan saat ini kami berdiri sudah 23 tahun ini, sudah 366 murid kami di sini. Insya Allah kita sudah mengeluarkan lulusan kurang lebih 1.800. Masya Allah, banyak sekali ya. Dan perjalanannya panjang sekali pastinya ya. Masya Allah. Nah, untuk tujuan Bu Yati sendiri mendirikan TK Rahmatullah bersama teman-teman yang tadi jenengan sampaikan, itu apa Bu? Tujuan kami mendirikan lembaga ini adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar, kebutuhan belajar peserta didik waktu itu. Ya, waktu itu karena mereka otomatis kan mengikuti bu gurunya untuk terus bisa bermain dan belajar gitu. Apalagi anak-anak TK ya, anak-anak TK itu kan ke bu guru itu Masya Allah luar biasa dekat. Beda dengan SMP atau SD ya, Masya Allah, karena kita bukan hanya mendidik saja tetapi juga mengasuh kalau TK itu. Jadi dengan kedekatan kami dengan peserta didik itu ya memotivasi kami untuk anak-anak ini agar bisa tetap bermain dan belajar, untuk tetap bisa kami bimbing, untuk tetap bisa kami memberikan pembelajaran-pembelajaran yang berguna bagi mereka. Seperti itu. Tujuan visi misi sekolah di TK Rahmatullah ini sendiri
seperti apa Ibu? Oke. Jadi kami membangun generasi sehat, ceria, cerdas, yang berakhlak baik dan religius. Untuk misinya mengembangkan dan mewujudkan generasi yang sehat, terutama untuk anak-anak itu. Terus yang kedua, mengembangkan kurikulum yang memadukan iptek ya, imtak dan iptek ya. Iptek dan imtak. Terus mengembangkan model pembelajaran yang kreatif, efektif dan menyenangkan, yang bernuansa religius, dan mengembangkan kepribadian anak yang berbasis ajaran Islam. Masya Allah. Untuk di dalam satu kelas sendiri itu jumlah muridnya dengan pengajarnya berbanding berapa Bu Iya. Yati? Kalau di kelas itu 25, gurunya 2. Kalau di TK, tetapi kalau di kelompok bermain 20, gurunya 2. Tetapi untuk kelompok bermain itu kan kami kelompokkan dengan usia yang dari yang kecil ya, dari yang belum 3 tahun itu ya, masih 2,5. 2,5 sampai 3 tahun itu gurunya 3, karena kan mereka masih kecil-kecil, tapi jumlahnya ya belum sampai 20. Kalau di Jasmine yang tengah-tengah sampai Orsid, usia yang agak besar, usia yang sudah besar itu 20, gurunya 2. Kalau di TK 25, gurunya 2 per kelas. Iya. Jadi untuk yang PAUD sendiri yang misal umurnya masih 2,5 sampai 3 tahun. 3 tahun itu pendampingannya lebih ada 3 ekstra untuk pengajarnya ya Bu ya. Pengajarnya ada 3. Dari tahun ke tahun TK Rahmatullah ini paling banyak muridnya satu kabupaten meraih peringkat 1 untuk total murid. Ya. Untuk di TK Rahmatullah sendiri ini pendidikan berkarakter di sini apa sudah dijalankan atau bagaimana? Alhamdulillah mulai dulu ya kita menjalankan pendidikan karakter itu mulai sejak TK ini berdiri. Semakin tahun kita menyempurnakan untuk pendidikan karakter itu, terutama karena kita menilai pendidikan karakter inilah yang paling penting untuk pondasi awal gitu. Untuk pondasi awal, apalagi mereka di usia dini ini, pendidikan karakter ini nantinya yang akan mereka bawa, sehingga pendidikan karakter yang ada di sini kami laksanakan lewat pembiasaan mulai kedatangan mereka dengan senyum, salam, dengan mengucap salam, dengan salim kepada ibu guru, ketika mereka bagaimana mereka melepas sepatu, meletakkan sepatu pada tempatnya, mereka masuk ke ruangan dengan mengucapkan doa masuk kelas, keluar ruangan dengan mengucapkan doa keluar kelas, dan ketika mereka kebutuhan ke kamar mandi, kan anak-anak biasa ya Bun, anak usia dini ini kadang sedikit-sedikit pipis, sedikit-sedikit gitu ya, seperti itu. Mereka ya juga tidak lupa masuk ke kamar mandi, toilet training dengan mengucapkan doa masuk dan keluar kamar mandi. Juga nanti di saat mereka keseharian pembelajaran di sini kita kemas dengan karakter. Ketika mereka mau belajar dengan bu guru, berdoa mau belajar. Ketika mereka mau makan, berdoa mau makan. Dan di sini ada berbagi. Istilahnya kan anak-anak ini kan membawa bekal makanan sendiri-sendiri ya dari rumah. Nah, ketika mereka waktu makan minum, setelah berdoa mau makan, mereka mengeluarkan makanannya, itu mereka ada piring di kelas-kelas itu, ada piring sodakoh, piring untuk berbagi. Jadi mereka yang hari itu mau berbagi meletakkan makanannya di situ. Seumpama bawa kue 6, yang mereka mau berbagi diletakkan di piring 1, piring berbagi. Itu setiap masing-masing anak seperti itu. Jadi barangkali ya kita mengantisipasi ada yang anak yang pingin makanan temannya, istilahnya lebih karena mungkin masakan mamanya sudah bosan ya setiap hari di situ. Itu mungkin lebih enak, kadang seperti itu. Makanya kita ada piring sedekah, piring berbagi untuk latihan anak-anak itu berbagi Bun. Berbagi setiap hari. Nanti ketika mereka setelah memakan makanannya sendiri, itu piring berbagi itu ditawarkan kepada bu guru, dari bu guru ke anak-anak,
diambil, yang mau kue ini siapa, itu diajungkan tangannya, ada 5 ya kue yang itu dibagi 5 Oh, sehingga seperti 5 itu. ya, sehingga mereka tahu rasanya. Itu diantaranya penanaman karakter. Terus untuk kelompok B juga sudah dilaksanakan sholat duha di kelas, di kelas. Terus kita juga apa namanya, sebelum makan juga karakter cuci tangan dulu. Mereka antri sabar menunggu giliran mereka untuk bercuci tangan, seperti itu, Bun. Jadi senantiasa kita sampai dengan anak-anak pulang melaksanakan setelah doa, setelah pembelajaran selesai, anak-anak melaksanakan doa setelah belajar, terus doa naik kendaraan, terus doa apa namanya keluar dari kelas, itu kami tanamkan di situ. Masya Allah. Jadi dari awal sampai akhir penanaman karakter itu tetap konsisten Iya, diberikan ya, Bu, diberikan ya? di sekolah. Makanya kami menghimbau kepada wali murid untuk bisa bekerja sama dengan kami pihak sekolah untuk penanaman karakter ini, terutama karakter yang sudah dibangun anak-anak, karakter yang sudah dilakukan pembiasaan yang ada di sekolah ini, hendaknya di rumah juga diteruskan. Seumpama di rumah juga anak-anak mau tidur juga baca doa, juga mau ke kamar mandi juga baca doa, mendahulukan kaki yang kiri dulu, keluar dengan kaki kanan, ketika masuk rumah kaki kanan dulu, seperti itu ya. Kami minta wali murid untuk senantiasa apa-apa yang sudah karakter kita tanamkan, yang sudah kita biasakan di sekolah, hendaknya juga berkelanjutan sampai di rumah, seperti Jadi itu. bukan hanya di sekolah, Bukan hanya di sekolah saja, di rumah juga berkelanjutan karakter ini dibangun agar anak-anak ini terbiasa untuk melaksanakan pendidikan karakter ini sejak dini. Terus Bun, di sini juga apa namanya, seumpama ketika mereka makan ya, ketika ada temannya yang berdiri terus sambil mengunyah makanan, mereka akan dibacakan hadis. Masya Allah. Jadi akan mereka, teman-temannya ini akan membacakan hadis. La yasrobanna, diingatkan. Jadi diingatkan dengan hadis yang melanggar istilahnya karakter, seperti itu. Terus kita juga ada apanya, saling menyayangi. Anak-anak senantiasa membunyikan hadis kasih sayang. Jadi mereka selama berkegiatan belajar sambil bermain di lembaga ini, mereka saling menyayangi satu dengan yang lain, seperti itu. Untuk penerapan pendidikan karakter yang sudah jenengan sampaikan tadi, untuk pengajarnya sendiri bagaimana? Apa sudah berjalan? Alhamdulillah Bun, untuk pendidikan karakter ini ya berjalan, sudah berjalan itu, berjalan dengan baik. Kan setiap hari Bu Guru membiasakan seperti itu di kelasnya masing-masing. Semua sama. Pendidiknya, iya. Gurunya sudah ditertibkan juga ya Bu ya, pastinya. Sudah, iya, Bu Gurunya sudah paham apa-apa yang perlu dilaksanakan itu Bun. Karena kan kita ya juga ada pembinaan dan lain-lain, kita juga ada evaluasi, seumpama karakter anak yang mana yang belum berhasil, kita tekankan lagi, kita koordinasikan lagi bersama dengan pendidik. Jangan jam 7 Bunda, soalnya Bu Gurunya masih ada apa itu Bu Yati? Ada briefing. Iya, jadi berarti di setiap mau mengajar gurunya briefing. Dihimbau dulu ya, Masya Allah. Iya, gurunya dulu yang berdoa. Jadi begini Bun, apa namanya, ketika 6:30 guru piket menyambut anak-anak, kan seperti itu. Terus kita Bu Guru, anak-anak kan masuk pukul 7, kita Bu Guru jam 7 kurang 10 menit ada briefing doa pagi. Jadi sebelum kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, kita Bu Guru, staf guru ini berdoa dulu, berdoa untuk memohon kepada Allah gitu ya, untuk anak-anak ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan ilmu ilmu yang nanti kita sampaikan kepada anak-anak bisa diterima anak dengan mudah, dengan lancar, dengan baik, dan ilmu yang kita berikan hari ini semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, seperti itu Bun. Kita berdoa seperti itu.
Jadi itu kami biasakan, baru pukul 7 briefing doa Bu Guru selesai, dilanjutkan briefing doa dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu di halaman mulai membaca ikrar 2 kalimat syahadat ya, sampai doa mau belajar, terus doa untuk kedua orang tua, karena memang kami di sini membiasakan anak-anak itu untuk senantiasa berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua yang senantiasa membimbing, mendampingi, mengawal mereka, istilahnya mencukupi kebutuhan mereka sampai mereka bisa belajar. Jadi anak-anak itu dengan mendoakan orang tua setiap hari, tentunya kan ada istilahnya, ada rasa sayang mereka kepada orang tuanya dan mengerti bahwasanya oh iya ya, orang tua yang senantiasa mendampingi sampai aku bisa belajar seperti itu kami tekankan di sini, Bu. Jadi setiap hari itu anak-anak mendoakan kedua orang tuanya dan juga doa kebahagiaan dunia akhirat itu. Yang awal kita tanamkan itu, Bun. Jadi pertama-tama itu kita awali dulu semuanya dengan doa. Masya Allah, iya, minta seperti sama yang itu. Punya Minta sama yang dulu kuasa, ya, Bun, ya. Iya, Baru kita berupaya. agar ya kita nanti selama berkegiatan, karena kan anak-anak itu nanti kan ada waktu bermain di luar ruangan juga yang menggunakan alat-alat untuk motorik kasar mereka ya, seperti ayunan, jungkitan, tangga majemuk kan, itu kan agar mereka senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah, seperti itu. Dan mereka budaya antri itu sudah ada di sini. Jadi mereka itu sudah kami biasakan berkarakter sabar menunggu giliran. Jadi tidak hanya giliran cuci tangan, giliran apapun, menunggu mainan, antri mainan dan lain-lain. Indikator TK ya, Bu ya. Sabar menunggu giliran. Iya, sabar menunggu giliran. Iya, untuk metode atau program yang khusus mungkin dari Rahmatullah itu apa, Ibu? Oke, di samping kita untuk pendidikan umumnya kita kemas dengan metode sentra ya, Bun. Di sini itu untuk pembelajaran secara umum itu kita menggunakan, kalau di kelompok A ini karena ada 7 rombel, kita menggunakan 7 sentra. Kalau di kelompok B ada 6, kita yang menggunakan 6 sentra, seperti itu. Nah, dengan metode sentra, ada sentra seni kreativitas, sentra bahan alam, sentra persiapan, sentra ibadah, sentra balok, sentra seni main bermain makro, bermain makro, terus ada sentra musik dan olah tubuh. Itu ada 7 sentra yang ada di sini. Tetapi untuk muatan khususnya ya pengembangan agama itu yang kita kedepankan. Jadi mereka belajar mulai bagaimana gerakan sholat, bacaan sholat, terus surat-surat pendek, terus doa sehari-hari, hadis-hadis, itu kami berikan kepada anak-anak. Baca tulis Al-Quran, kita juga membaca Al-Quran dengan metode tilawati. Terus 60 lembaga dari Kabupaten Banyuwangi, Besuki, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember. Nah, itu ada 160 lembaga itu dalam POP itu. Kebetulan saya sebagai anggota POP Bumi Hijau Center, sekolah ini yang ditunjuk sekolah lokus model berbagi, istilahnya itu semua sekolah yang ada di POP itu belajar ke sini tanpa biaya gitu. Makanya ketika ya semoga sekolah ini terus banyak menebar manfaat ya, Bun, untuk lembaga-lembaga PAUD lain. Saya malah senang semakin ilmu kita amalkan semakin bertambah ilmu kita. Buat bekal ya, Bu ya, ya. Semakin banyak istilahnya wadah-wadah pendidikan anak usia dini ini yang menjalankan pendidikan anak usia dini ini sesuai dengan hakikat pendidikan anak usia dini yang sebenarnya. Seperti itu. Makanya ketika lembaga saya ditunjuk POP, ada yang studi banding sampai ratusan lembaga itu dari Besuki, dari Karsidenan, Jember dan lain-lain itu, saya dengan senang hati melayani mereka. Seperti itu.
Di sampinglah dari teman-teman Banyuwangi ini seringkali banyak yang curhat. Memang saya itu kalau sudah, saya kan ketua gugus ketua gugus ya, juga pengurus IGTKI. Terakhir nih Bu Yati ya, Iya. coba bagaimana pendapat Bu Yati tentang pendidikan karakter versi Bu Yati sendiri? Kalau pendapat saya gitu tentang karakter itu hal yang sangat penting, apalagi di dalam pendidikan anak usia dini ini. Pondasi awal, karena kita di pendidikan anak usia dini ini, pondasi awal anak-anak ini untuk berkembang menuju ke arah yang pertumbuhan yang lebih dewasa lagi, seperti itu. Ketika karakter yang baik ini sudah dilakukan pembiasaan yang baik sejak dini sampai dengan tumbuh dewasa nanti, karakter yang baik ini akan terus terbangun. Jadi sangat penting sekali pendidikan karakter ini, terutama untuk anak usia dini, karena ini merupakan pondasi untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Masya Allah. Jadi karakter itu memang harus ditekankan pada usia dini, Iya, sejak pondasi, usia dini harus dini, dilatih, pondasinya. harus dibiasakan dengan baik setiap hari. Seperti itu. Masya Allah. Ya mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dan Ya. menutup Nggih. Harapannya kan kita. ketika mereka dewasa, mereka berkarakter. Karena kan karakter itu ya, sekarang itu di negara kita ini ya Bu, tidak dibutuhkan orang yang hanya pintar saja, tetapi yang Adab ya, Bu, dipilih karakternya. Ketika head skillnya saja yang dibutuhkan, tetapi soft skillnya diabaikan, maka tidak akan berarti negara ini seperti itu. Yang dibutuhkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Karena dengan karakter yang baik, insya Allah Indonesia ini akan maju, berkembang dan jaya. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Pahala ada yang menyampaikan guru TK itu yang pertama kali masuk surga karena Iya, karena mereka yang mengajari anak-anak, dari membimbing pondasinya ya istilahnya. seperti itu. Yang mereka yang mengajari pertama kali huruf hijaiyah ya Bu, bacaan A, bacaan ba sesuai dengan makhorijil, sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Ketika itu sampai terangkai dalam Al-Fatihah, dipakai sholat anak-anak setiap hari dengan bacaan yang betul, dan sholatnya diterima oleh Allah, itu yang akan mengalir kepada kita nanti. Ketika kita sudah tidak ada, tetapi Fatihah itu tetap dikumandangkan, bacaan Al-Quran yang baik itu tetap dikumandangkan oleh murid-murid kita, itu yang akan menerangi kubur kita nanti. Amin ya Allah. Penyemangat juga untuk calon-calon guru PAUD ya. Piaut ya, Masya Allah. Itu yel-yel yang istilahnya menggerakkan hati kita ya, lebih semangat teman-teman. Insya Allah mengajari apa-apa dengan ikhlas, yaitu tadi, meskipun kita istilahnya kalau guru PAUD itu kan sedikit ya umpamanya, istilahnya honor ya, gajinya, tetapi pahalanya yang kita butuhkan, pahalanya yang akan mengalir ini, yang sampai kita kelak menuju ke akhirat ini nanti, yang terus tidak akan terbayar mengalir. Ini ini. pahalanya ini yang kadang orang melihat jenjang karir atau pekerjaan itu dari nominal. Kadang ilmu kita yang kita berikan sedikit, tetapi mereka melaksanakan itu yang jariah terus mengalir sampai kita tidak ada nanti, itu yang akan menerangi kubur kita nanti. Insya Allah kalau kita ikhlas ya, kalau kita rezeki itu insya Allah Allah akan memberi rezeki kita dengan rezeki yang barokah dari arah manapun. Tidak disangka-sangka ya. Nyatanya teman-teman ini cukup sepedanya bagus semua, semuanya bagus semua ya, bisa ya, diberi kesejahteraan oleh Allah kalau ketika kita ikhlas. Bekerja dengan ikhlas. Masya Allah. Insya Allah kesejahteraan mengikuti. Iya, Masya Allah. Saya Laili Rezania sebagai moderator di sini dan juga menjalankan tugas kuliah saya di mata kuliah Buning. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ibu waktunya untuk kami mengambil ilmu yang insya Allah nanti dilihat juga oleh teman-teman kuliah saya. Semoga menjadi pahala jariah jenengan, keikhlasan dan banyak ilmu ya, nggak pelit sekali. Masya Allah yang diberikan kepada kami menjadi suatu keberkahan juga untuk lembaga beliau. Amin. Oke, sampai di situ dulu saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah, barokah dan manfaat untuk semuanya. Amin.